Halo guys, balik lagi bareng gue Akmal di channel Akhir Cerita. Di video kali ini Akmal akan bahas teori Eternity Core, Glitter Trigger Eternity, dan Dark Trigger. Kalian udah siap dengan pembahasannya? So langsung aja, ini dia pembahasan teori Ultraman Trigger. Tentu saja teori ini tidak sepenuhnya betul ya guys, karena bisa saja teori ini justru benar-benar salah. Tapi tidak ada salahnya kita berteori dengan menganalisa tiap episode dari Ultraman Trigger. Di episode 3 kemarin, kita akhirnya mengetahui tujuan dari trio Dark Giant, yaitu untuk mendapatkan Eternity Core. Seperti yang dikatakan Yuzare, Akito dan Kengo tidak boleh membiarkan hal itu sampai terjadi. Lalu sebenarnya di mana Eternity Core itu berada? Di menit-menit akhir episode 3, saat Shin Hyudram mengamuk, di sana muncul Carmira dan Dargon. Dargon mengatakan jika Hyudram tidak berhenti mengamuk, maka ia bisa menghancurkan bumi. Jika kita mendengar hal itu, Dargon seperti mengantisipasi kehancuran bumi. Alasannya tentu saja karena keberadaan Yuna alias Yuzare yang merupakan kunci dari misteri keberadaan Eternity Core. Selain itu, seperti yang dikatakan Akmal di video sebelumnya, Akmal berteori jika Ancient Tower alias bangunan yang muncul di setiap flashback trigger merupakan tempat yang berada di bumi. Tempat itulah yang digunakan untuk menyimpan Eternity Core. Namun sepertinya letak dari Eternity Core tersebut telah dipindahkan. Karena jika belum dipindahkan, mudah bagi trio Dark Giant untuk kembali ke Ancient Tower tersebut dan langsung mengambil Eternity Core. Di video sebelumnya, Akmal membahas Hyudram dan juga Ignis. Di sana ada poin yang terlupakan oleh Akmal dan Akmal akan masukkan di video ini. Saat Dargon mengatakan Hyudram bisa saja menghancurkan bumi, itu bukanlah kata-kata yang bullshit. Maksud Akmal itu adalah sebuah fakta. Fakta di mana Hyudram sepertinya sudah pernah menghancurkan sebuah planet, dan planet tersebut adalah planet Lisuria yang merupakan tempat asal dari Ignis. Dengan hancurnya planet tersebut membuat Ignis tidak punya rumah untuk pulang dan harus berkeliling alam semesta. Selain untuk mencari sesuatu yang indah, dia juga mencari rumah baru untuk ditinggali. Jadi kesimpulan sementara untuk teori ini adalah trio Dark Giant menginginkan Eternity Core yang berada di bumi, dan hanya Yuzare yang mengetahui letak dari Eternity Core. Selanjutnya ada Glitter Trigger Eternity. Dari namanya seharusnya ini adalah form dari Ultraman Trigger. Teori Akmal, Eternity Core sebenarnya adalah trigger itu sendiri, alias berada di dalam diri trigger. Kita melihat seseorang yang melakukan henshin di dalam Ancient Tower. Di sana ada sebuah benda besar yang mirip seperti matahari. Kemungkinan itu adalah Eternity Core. Dan di momen itulah Eternity Core ikut melebur bersama trigger dan memberi trigger kekuatan untuk menyegel trio Dark Giant. Lalu kemudian trigger yang kehabisan tenaga tidaklah mati, tetapi ia tertidur panjang alias hibernasi. Saat tanda-tanda ramalan mulai terjadi, jiwa Yuzare kembali bangkit dan memilih orang yang layak untuk menggunakan kekuatan Eternity Core, dan dia adalah Kengo Manaka. Kemudian ada Dark Trigger. Untuk Dark Trigger ini masih minim sekali informasi ya guys, tapi dengan adanya scene tambahan dari Ignis yang merepresentasikan Dark Trigger di opening, dan juga saat Ignis sudah mengetahui identitas Ultra Kengo, di sana ia mengganti tujuannya yang awalnya adalah ingin mendapatkan Yuna, sekarang ingin mendapatkan kekuatan trigger dari Kengo. Hal ini tentu saja bukanlah hal yang mustahil bagi Ignis untuk merebut kekuatan trigger atau mengkopinya. Di video Akmal sebelumnya, Akmal mengira jika Akito lah yang akan menjadi Dark Trigger. Namun dengan selesainya konflik Akito dengan Kengo yang hanya terjadi di episode 1 dan 2, membuat Akmal berpikir ada 3 kandidat orang yang bisa menjadi Dark Trigger. Yang pertama masih Akito. Presentasi kemungkinannya adalah 25%. Lalu ada Kengo, bisa saja jadi Dark Trigger dengan presentasi 25%. Dan yang terakhir ada Ignis dengan presentasi 50%. Karena sudah jelas diberi petunjuk oleh Suburaya kalau Ignis merepresentasikan Dark Trigger. Yuzare pernah mengatakan di mimpi Kengo jika ia adalah cahaya dan titik-titik. Jika Akmal menebak lanjutannya, itu adalah harapan. Sedangkan di Ultraman 3 The Final Odyssey, Yuzare mengatakan jika Daigo adalah cahaya dan manusia, dan Daigo harus mencari tahu sendiri maksud dari perkataan Yuzare tersebut. Jadi kemungkinan Kengo menjadi Dark Trigger adalah hal yang bisa terjadi. Jika kita mengambil kata Kengo adalah cahaya, maka Kengo adalah pemicu alias trigger yang membuat Ultraman Trigger menjadi raksasa cahaya. Sedangkan Ignis, ia adalah seorang alien yang mungkin menggambarkan kegelapan. Jika kekuatan trigger berhasil dicuri atau dikopi Ignis, kemungkinan yang bangkit adalah Dark Trigger, bukan trigger cahaya, karena Ignis bukanlah cahaya yang memicu Ultraman Trigger menjadi raksasa cahaya. Dan itu tadi merupakan teori Akmal untuk Ultraman Trigger. Apabila ada kesalahan dalam teori atau pembawaan Akmal mohon maaf. Mungkin itu saja guys dari Akmal. Untuk kalian yang punya pendapat, boleh langsung aja komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena channel ini belum nyentuh 1000 subscriber, tolong bantu Akmal untuk subscribe channel ini. Dan inilah Akhir Cerita.